Bukan tanpa alasan, nama besar M-Trans begitu cepat melambung. Konsistensi dalam memberikan pelayanan terbaik, armada yang selalu tampil premium, serta keberanian menghadirkan inovasi membuat perusahaan otobus ini memiliki tempat tersendiri di hati para penumpangnya. Dan hari ini saya akan merasakan langsung salah satu armada andalannya, sebuah bus double decker dari karoseri tentrem dengan nickname Liberty. Perjalanan sejauh seratusan kilometer ini tidak hanya menawarkan kemewahan dan kenyamanan, tetapi juga sensasi berkendara yang sulit ditemukan pada armada lainnya. Di balik bodi megahnya, M-Trans Liberty ditopang oleh sasis Volvo B11R, sebuah sasis premium yang terkenal akan stabilitas, tenaga melimpah, dan kenyamanan kelas atas. Ketika memasuki ruas tol Trans Jawa yang panjang dan terbuka, karakter sesungguhnya mulai terlihat. Mesin pacu Volvo B11R melontarkan tenaga yang membuat bus ini melesat dengan mantap. Satu persatu kendaraan dan bus-bus lain di depan berhasil ditinggalkan. Namun, bodi bongsornya merupakan titik lemah bus ini di jalanan non-tol. Bus ini selalu penuh perhitungan untuk membuntuti dan mendahului bus-bus lokal seperti Sugeng Rahayu dan Mira yang terkenal raja jalanan di jalurnya. Nah, seperti apa perjalanan saya kali ini? Simak videonya hingga akhir. Selamat sore teman-teman. Saya sampaikan dari Terminal Poris Plawat Tangerang ya. Kali ini saya akan melakukan perjalanan ke arah timur, tepatnya ke Ponorogo teman-teman. Dari Terminal Poris ini rencananya naik bis M-Trans yang angkatan sore ya. Kurang tahu saya unitnya yang mana, kelihatannya yang pesennya sih yang double decker teman-teman. Nah, ini kita sudah berada di Terminal Poris Plawat. Yuk langsung kita masuk ya teman-teman ya. Nah, ini kita masuk ke lobi utama teman-teman. Nah, kalau teman-teman belum punya tiket, teman-teman bisa ke arah kanan ataupun ke arah kiri sana ya. Tempat penjualan tiket teman-teman. Sedangkan untuk M-Trans dia punya lounge di sini ya. Teman-teman ke arah kiri. Nah, itu lounge-nya teman-teman. Lounge-nya M-Trans yang warna merah ini ya. Cuman karena bis saya masih lama, ini masih jam 3 teman-teman. Jadi kita mau keliling dulu aja ya. Lihat-lihat. Nah, ini dia situasi penjualan, loket penjualan tiket ya teman-teman ya. Ini di sisi timur ya. Di sisi barat sana juga ada. Sana kebanyakan rute daerah Jawa ya. Kalau ini campur, yang sebelah sini Jawa, yang di sebelah sana itu Sumatera teman-teman. Dan seperti ini situasi Terminal Poris jam 3 sore teman-teman. Di shelter keberangkatan sudah full ya teman-teman ya. Ini memang sibuk-sibuknya, jam sibuk-sibuknya Terminal Poris ini, angkatan sore. Dan sudah ada bis M-Trans yang double decker yang warna merah itu ya. Lalu ini di depan kita ini juga ada M-Trans, dan itu ada M-Trans juga double decker juga teman-teman. Kurang tahu bis kita nanti yang mana. Dijadwalkan berangkat jam 4:30. Oke teman-teman, yuk sekarang kita laporan ya di lounge-nya M-Trans. Nah, saat ini saya sudah berada di dalam lounge-nya M-Trans ya. Fasilitasnya seperti ini. Selain tempat duduk untuk ruang tunggu, ada stop kontak di sana, ada TV, lalu ada pembuat teh kopi ya. Kopinya ada di situ teman-teman. Ini gelasnya, ini dispensernya ya untuk pemanas air. Lalu ada timbangan digunakan untuk menimbang bagasi mungkin ya. Dan
ada toilet juga di sebelah sini teman-teman, jadi teman-teman tidak perlu menggunakan toilet umum yang di luar ya kalau penumpangnya M-Trans. Lalu ini adalah meja untuk customer service, kita laporan atau pesan tiket. Lumayan, dan lounge ini ber AC teman-teman, meskipun tidak terlalu dingin ya. Di sini ada banner informasi baru, rute baru dari M-Trans. Ya seperti nyaman ini teman-teman di sini. Dan ini dia bentuk tiket kita ya, sampulnya warna hitam, tapi tiketnya dia print-printan seperti ini teman-teman. Nih, Polres Pelawat Tangerang Ponorogo. Saya nanti duduk di seat Rejang Dance ya. Ini harganya 440.000. Ini seat sleepernya yang ada di atas teman-teman. Dan saya dapat bis dengan kode armada Liberty ya. Ini Liberty. Saya kurang tahu yang mana, coba nanti kita searching dulu ya bisnya ya. Dan ini dia teman-teman bis yang akan mengantarkan kita menuju ke Ponorogo ya, double decker dari garapannya karoseri Tentrem teman-teman. Bisnya cukup sangar ya, sudah ada modif di bagian wheel dove-nya, lalu bagian depannya juga ada tamengnya ya di kanan kirinya teman-teman. Kita penasaran nih bagian dalamnya seperti apa, nanti kita lihat ya, ini belum saatnya naik teman-teman. Oke teman-teman, yuk kita naik ke bisnya ya. Ini jam 16.25, 5 menit lagi kita berangkat. Oke, ini dia bisnya teman-teman. Oh, tangganya ke depan ya. Nah, di belakang ini sleeper kompartemen ya teman-teman ya. Ada 4 sleeper kompartemen, dia sendiri-sendiri. Yuk kita lihat ke depan. Oh, ini di belakang ada toilet ya, di tengah ini ya. Nanti kita lihat ya teman-teman ya. Nah, di sini ada pantry. Tuh, pantry ini free ya di sini untuk teman-teman untuk mau buat kopi atau teh. Dan saya nanti di depan situ teman-teman. Kita lihat yang eksekutif dulu. Ini eksekutif, dia model legressnya terpisah. Jumlahnya 28 seat dan hari ini full seat semuanya teman-teman. Wah, hebat ya M-Trans ya. Dan infonya semua jurusan sore ini full seat. Maklum hari ini hari Jumat tanggal 17. Lalu di sini ada kompartemen yang tertutup. Nah, ini lumayan luas teman-teman. Bisa digunakan untuk menyimpan tas yang kecil. Nah, ini dia seat saya teman-teman. Nggak tahu nanti saya sama siapa ya. Ini seat saya seperti ini. Wah, mantap ya. Yang kita dapat teman-teman di sini ada bantal, guling, selimutnya cukup tebal, lalu langsung dapat ini ya, king chicken, dan ini snacknya, lalu ada air mineral Cleo. Sayang sekali air mineralnya tidak di branding M-Trans ya. Ini semi private ya teman-teman ya, karena di sini ada pintunya seperti ini, dan di sini isinya 2. Yang ini Rejang Dance, dan yang ini adalah kalau tidak salah Kecak Dance ya. Ini teman-teman view-nya cukup luas ya teman-teman ya. Tidak ada halangan apapun. Ada tulisan sih di atas, cuman tidak menghalangi pandangan kita. Lalu pandangan ke samping pun cukup luas. Wah, ini
tentrem ya, ini garapannya tentrem, saya sangat suka sekali teman-teman ya, favorit saya. Lalu di bagian atas ini ada AC, ini cover AC-nya, dan di sebelah sini ada lampu. Lalu di sini ada CCTV, cuman dia mengarahnya ke depan. Lalu di sini ada telepon ya, ini bisa digunakan untuk menghubungi kru ya teman-teman ya, untuk menghubungi kru. Dan ini posisi ke depan los banget tuh. Tas sementara saya taruh di sini dulu, nanti bisa taruh di situ ya. Lalu di bagian sini biasanya ada meja ini, meja ya, cakep nih. Di atasnya ada akrilik, dan di bagian kanan biasanya ada TV atau AVOD teman-teman. Di sebelah sini nih AVOD, wah tuh kan, wah ini nanti kita coba ya teman-teman ya. Oke, kita kembalikan dulu. Dan di bagian depan ini ada cup holder, ada botol holder, lalu ada tempat untuk menaruh, yaitu digunakan untuk menaruh snack. Untuk menaruh sepatu ada di sini. Sulit ya. Itu loh, seharusnya ini bisa digunakan untuk tempat sepatu teman-teman. Cuman diganjel, dia memang sengaja diganjel ya teman-teman ya, nggak bisa dibuka. Oke, dan kita dapat ini sandal dan juga tas ya, untuk menyimpan sepatu kita di sini, untuk menyimpan sepatu kita, sandal kita itu ya. Nanti kita unboxing snacknya apa aja. Wah, ini nyaman banget ya. Kalau dibandingkan dengan yang kemarin saya naik Rosalia Indah yang super top, ini pandangan lebih luas. Lalu karena ini kelasnya sleeper ya, tentu lebih nyaman teman-teman. 16.32 kita berangkat dari terminal Poris, dan dari Poris ini penumpangnya hanya saya sendiri teman-teman. Tapi hari ini full seat, nggak tahu nanti banyak di mana, saya juga kurang tahu ya yang naik ya. Nah, ini ada Keramas tujuan Malang kelihatannya berangkat. Wah, di sini banyak Bismania ya teman-teman ya. Lagi konten ini nih Utrans baru line perdana nih, Utrans nih. Nah, ini Utrans langsung jalan 2 unit ya. Entah road test atau langsung jalan. Ada pramugarinya cuy. Langsung jalan ya. Berarti first line ya. Perdana nih Utrans nih. Pantesan rame banget. Nah, ini ada 27 Trans, ada Haryanto. Wah, memang ya, Poris ini jadi gudangnya Bismania ya. Jadi favoritnya hunting Bismania teman-teman di sini. Nah, ini dia snacknya teman-teman, kita unboxing ya. Yang pasti ada croissant, lalu ini ada apa ya? Mari coklat ini, lalu ada wafer, ada caca coklat juga, ada puding, ada susu, lalu ini ada keripik potato ya, dan ada pop mie. Nanti kalau mau menyeduh bisa di belakang situ ya teman-teman. Lalu ini ada tisu basah, dan juga nih kita dapat apa namanya, sikat gigi teman-teman. Wah, mantap ya. Ini banyak sih teman-teman ya, kalau menurut saya cukup banyak. Dari dulu memang seperti ini, ditambah satu lagi tuh, ada air mineral dan juga nasi ayam dari Burger King kelihatannya itu, dari King's Chicken. Wah, mantap ya. Dan untuk penamaannya, ini namanya Rejang Dance yang tempat saya teman-teman.
sedangkan yang di sini adalah pendant dance ya. Yuk kita cobain yang kelas eksekutif teman-teman. Yang kelas eksekutif dia juga dapat snack seperti ini, selimut juga, dan jarak antar seatnya wah lega banget ini ya. Kursi dari Hayrimba Kencana, dia Bluetooth ya, ini custom, tidak Bluetooth sih, custom dia. Lalu dapat air mineral, leg testnya terpisah seperti ini. Wah ini nyaman sih, sip. Dan ini jaraknya longgar teman-teman, meskipun mepet tapi nggak terlalu mepet sekali ya untuk tinggi saya yang 168. Dan teman-teman kalau haus bisa atau ingin ngopi atau teh bisa buat di sebelah situ ya. Di atasnya ada TV juga teman-teman. Lalu nah ini di sini nih yang istimewa. Wah yang sebelah situ dia ketutupan itu ya, pintu darurat ya. Di sini lega, yang di sebelah sini teman-teman yang 3B ini lega untuk pandangannya, karena tangganya ini dia ke depan. Kalau biasanya bis-bis umum kan dia ke belakang ya, ini ke depan seperti itu. Dan bagian atas nih wah terbuka seperti ini ya, mantap. Ini seperti ala-ala panoramik tuh. Wah ini mantap sekali teman-teman, ini menikmati perjalanan ini ya. Wah, dan bis ini menggunakan sasis Volvo B11R dengan bodi dari karoseri Tentrem ya, D2 Avante. Yang saya rasakan sih ini antep ya, dia bisnya antep, terus suara mesinnya juga halus, tidak kasar seperti itu. Wah ini teman-teman harus nyobain ya, jika ada rezeki bisa, mudah-mudahan teman-teman ada rezeki dan bisa nyobain bis ini di seat yang saya duduki ini ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah di sebelah sini ada stop kontak dia modelnya teman-teman ya, untuk ngecas HP ya. Wah ini mantap sih ini ya, tidak USB ya. Lalu di sebelah sini wah ada dua malahan, di sini juga ada teman-teman, ada 2 stop kontak. Wah ini ada dimmer juga nih, ini untuk mengatur cahaya lampu di kabin ini ya. Mungkin cahaya yang ini ya, terang atau redupnya diatur di sini teman-teman. Dan ini untuk merebahkannya sudah elektrik. Nah wah responsif sekali ini elektriknya, asik. Ini sudah rebah pol ya teman-teman, memang dari awal disetting rebah pol ya, jadi kalau mau lebih naik teman-teman tinggal naikkan ini. Wah mantap ini. Nah jadi ini sudah rebah full ya teman-teman ya kondisinya. Kalau ini kita turunkan lagi sudah tidak bisa, bisanya kita naikkan ya. Tuh dia naik sendiri, kita rebahkan lagi, udah full ya, mantap ini. Kita lihat King's Chicken dari Burger King ya. Wah ini makan besok sih ini. Nah mantap ini ya. Karena tadi sudah makan teman-teman siang tadi, dan nanti malam juga dapat makan, kita simpan aja untuk besok ya. Besok pagi kita sarapan di Ponorogo. Bis ini berangkat dari terminal Poris jam 4:30 dan estimasi tiba di Ponorogo itu jam 4:30 pagi teman-teman. Cuman tergantung situasi lalu lintas juga ya, karena ini hari Jumat, banyak arus lalu lintas yang mengarah ke timur, dan
Semalam saya lihat juga ada perbaikan jalan di Trans Jawa yang mengarah ke timur. Mudah-mudahan macetnya tidak terlalu parah, jadi kita bisa tiba di Ponorogo sesuai estimasi jam 4:30 pagi. Meskipun kita tidak kenal dengan penumpang di sebelah kita teman-teman, cuman ini ya ada partisi ini membatasi pandangan kita ke sebelah ya. Cuman kalau dengan pasangan akan lebih asik ya teman-teman. Nah kalau bukan pasangan ini yang misalnya beda gender gitu ya, misalnya laki-laki dan perempuan, itu ya sedikit pakewuh ya karena ada pintu di sini. Cuman dibatasi dengan sekat ini, jadi ya mudah-mudahan tidak sedikit tidak malu gitu loh teman-teman, tidak canggung gitu ya, karena jaraknya juga jauh. Sama dengan yang di bawah, cuman di bawah itu slipernya kompartemen ya, dia full kompartemen seperti itu, seperti kita lihat tadi ya teman-teman. Dan di lantai 2 ini kaca bagian depan ini ada wipernya teman-teman. Wah ini jadi kalau hujan kacanya tetap bersih ya, tidak kalaupun terkena hujan dia akan disapu dengan wiper itu. Wah mantap ya ini ya. Lalu di sebelah sini ada pengaman untuk ranting-ranting ya teman-teman, karena bis ini cukup tinggi 4,2 meter. Kadang-kadang banyak pohon-pohon di pinggir jalan itu yang melintang gitu ya, sehingga ini dibutuhkan pengaman seperti ini. Nah khusus seat sleeper ini dia menggunakan kain ya teman-teman ya, kain khusus ya, warnanya juga beda. Kalau biasanya M-Tran itu merah dan abu-abu, ini warnanya kuning dan abu-abu ya, abu-abu muda, dia krim lah seperti itu. Kainnya juga beda dengan yang di kelas eksekutif. Dan ini terawat ya, biasanya kalau tidak terawat itu dia bakalan banyak kutunya, bikin gatal-gatal di kulit teman-teman. Dan ini alhamdulillah ini terawat banget, ini ndak bikin gatal di kulit kita ya. Ini sayangnya kita jalan ke arah timur ya teman-teman ya, jadi nggak dapat momen sunset ya. Seharusnya kemarin ke arah barat itu, nah ini wah mantap ya. Cuman sudah full waktu itu. Saya mau beli M-Trans yang dari Blitar Jakarta dengan formasi seat yang seperti ini sudah full teman-teman. Makanya kemarin saya naik Rosalia Indah. Wah itu kalau bisa naik ini kemarin, wah mantap ya, kita dapat sunset yang cakep ya. Kita bentar lagi tiba di terminal Kalideres. Nggak tahu ini masuk nggak ya. Terus ternyata teman-teman nggak masuk terminal Kalideres, atau agennya di luar. Saya juga kurang tahu ya agennya M-Tran yang di Kalideres. Seperti ini toiletnya teman-teman, dia nggak ada toiletnya ya, jadi langsung lantai seperti itu untuk mengantisipasi biar tidak buang air besar ya teman-teman. Ini ada ember, ada wastafel, dan ada jendelanya di sini ya, wangi. Ada showernya teman-teman di sini, dia full stiker ya. Wah ini mau kencing dia kok berhenti, dan ini hanya digunakan untuk buang air kecil dan saat berjalan teman-teman. Kita tunggu jalan dulu ya. Ini untuk sleeper yang bawah dia ditutup ya, karena privacy seperti itu teman-teman, jadi pintunya ditutup ya. Yuk kita kembali ke seat kita.
mataharinya merah jambu teman-teman, sunset di kota Jakarta. Cakep ya. Dan Deneng macet parah teman-teman. Aduh, ya dinikmatin aja ya. Kasihan sih seperti ini drivernya, para kru, mereka bermacet-macetan. Tuh, mataharinya merah merona, cakep ya. Ini kalau aslinya lebih cakep teman-teman, swear. Satset drivernya masih kanan kiri. Delapan belas 19 kita tiba di Tanjung Priok teman-teman. Macetnya luar biasa ya. Ini di terminal pun kelihatannya juga macet deh. (168) Trans. 18.33 atau setengah 7 berangkat dari terminal Tanjung Priok teman-teman. Mulai iki wis makat bisa. Setengah 8 di Agen Bekasi. Nah, ini perpaduan antara skill driver dan juga mesin Volvo B11R dengan tenaganya yang melimpah ya. Jadi bus ini terlihat begitu enteng mendahului bus-bus lain di jalan tol. Apalagi didukung kondisi tol yang malam ini tidak terlalu ramai, jadi driver bisa satset ya, kanan kiri mendahului kendaraan-kendaraan lainnya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman performa Volvo B11R milik M-Trans dengan nickname Liberty di tol Trans Jawa.
Oke teman-teman, ini jam 9:30 ya, kita masuk ke rumah makan Taman Sari. Yuk kita persiapan makan, jangan lupa bawa kur tiketnya teman-teman ya.